Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Margareta Tekla Fernandes, NIM 22120092. Saya dari kelas B. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan UTS project berbasis AI dalam bentuk video tutorial yang dimana soalnya itu yang pertama membuat project image recognition. Nah, dimana yang image recognition ini sebelumnya sudah dikerjakan pada kuis yang pertama. Cuman bedanya di sini adalah disuruh untuk memodifikasi. Yang pertama itu untuk modifikasi huruf paling belakang berdasarkan nama di iClass, dan yang kedua itu adalah angka atau sesuai dengan di nomor presensi. Nah, di sini nama saya Margareta Tekla Fernandes. Nah, huruf belakangnya adalah Z yang sesuai di iClass. Terus yang kedua, angka pada nomor presensi saya itu adalah 15. Sehingga di sini saya akan membuat tebakan gambar, yaitu untuk menebak huruf Z dan angka 15. Jadi kita langsung saja ke listing programnya, ke codingannya. Itu yang pertama, tadi saya sudah membuat file itu yang saya kasih nama UTS main.py. Nah, di dalam codingan yang part 1 ini, dimana untuk memulai menebak gambar, yang paling pertama itu adalah membuat datasetnya, yang dimana saya akan menggambar untuk huruf Z dan angka 15 sebanyak mungkin dalam bentuk dataset. Setelah itu baru saya akan melatih huruf Z dan angka 15 itu. Tapi yang pertama langkah pertamanya adalah membuat datasetnya dulu. Nah, untuk codingannya itu yang pertama di sini ada nama NIM kelas dan keterangan saya ya. Itu untuk header untuk codingan. Terus yang berikutnya di sini menggunakan import Tinker as TK. TK itu Tinker, terus digunakan untuk membuat GUI atau Graphical User Interface atau jendela dan komponen antarmukanya. Terus selanjutnya menggunakan from fill import image. Yang ini itu image itu untuk membuat dan menyimpan gambar. Terus image TK itu untuk menampilkan gambar di GUI Tinkernya. Yang berikut yang image draw ini itu untuk menggambar di atas gambar image. Nah, selanjutnya untuk import US itu untuk bekerja dengan folder file, misalnya mengecek folder dataset dan menyimpan gambar. Jadi akan mengecek folder dataset sesuai dengan gambar yang sudah kita buat pada Tinker untuk huruf Z dan angka 15 itu. Terus selanjutnya yang ini if not as path exist huruf Z dan angka 15 ini itu jika folder huruf Z belum ada, maka buat folder tersebut, dan sebaliknya jika folder angka 15 belum ada, maka buat folder tersebut, yang digunakan untuk menyimpan gambar dataset huruf Z yang akan kita gambar nanti. Nah, jadi di sini kita harus membuat folder dulu, folder huruf Z dan angka 15 seperti ini yang sudah lihat bersama, angka 15 dan huruf Z, yang dimana itu digunakan untuk menyimpan dataset gambar yang nanti saya akan gambarkan pada Tinker untuk dilatih modelnya ketika saya menggambar huruf Z baru dan huruf angka 15 baru untuk ditebak. Terus selanjutnya yang membuat inisialisasi jendela itu Windows TK ini itu membuat jendela utama GUI-nya. Objek ini disebut dengan Windows. Membuat jendela utama GUI yang dimana itu adalah namanya Windows. Terus yang
window title ini nanti ketika saya merun program ini, maka nanti jendela tinkernya, jendela GUI-nya akan muncul, dan nanti di bagian atas, di bagian titelnya itu saya buat nama dengan buat dataset, gambar huruf Z dan angka 15. Nanti setelah di run baru kita bisa lihat bersama. Terus yang ini kanvas gambar ini, yang image new mode 1 size 500 ini itu membuat gambar hitam kosong berukuran 500 kali 500, gambar tinker itu, dimana mode 1 itu artinya gambar hitam putih 1 bit, color 0 itu artinya warna dasar hitam. Selanjutnya yang ini font image yang line 23 ini itu artinya mengubah IMG menjadi format gambar yang bisa ditampilkan di Tinker. Terus kanvas ini membuat label Tinker yang akan menampilkan gambar tiki image-nya. Label ini berperan sebagai kanvas tempat untuk kita menggambar. Terus yang kanvas page ini itu menampilkan label atau kanvas ke dalam jendela utama Windows. Nah, selanjutnya codingan yang berikut itu adalah menyimpan jumlah datasetnya. Yang huruf Z line 31 ini itu artinya menghitung jumlah file dalam folder huruf Z. Jadi kita akan menggambar sebanyak mungkin dan kita akan menghitung jumlahnya dalam folder huruf Z tersebut, yang dimana itu digunakan untuk penamaan gambar agar tidak duplikat. Nah, kan di sini ketika kita menggambar pada Tinker itu secara otomatis akan tersimpan di dalam file huruf Z dan angka 15 masing-masing nanti kita menggambar. Terus nanti setelah kita menggambar dia akan tersimpan dengan format 0 PNG, terus kita gambar lagi dia jadi 1 PNG. Yang penting dia berhitung terus sesuai dengan jumlah yang kita gambarkan untuk menjadikan dataset huruf Z dan angka 15. Jadi akan tersimpan dengan format PNG dari 0 PNG seterusnya sebanyak mungkin untuk kita gunakan untuk melatih modelnya nanti di pas melakukan tebakan gambar. Nah, selanjutnya angka 15 ini juga sama, nanti akan tersimpan di dalam folder yang angka 15. Ketika nanti saya gambar 15 sama seperti yang menggambar huruf Z, dia akan tersimpan. Terus yang berikutnya yang dev draw image event ini itu fungsinya untuk menggambar di kanvas, digunakan untuk ketika kita menggambar pada kanvas. Nah, terus yang global last post ini itu artinya fungsinya yaitu mengakses variabel global, last point, dan tick match agar bisa diubah dalam fungsi ini. Terus selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan ini pada codingannya, yang img temp ini save huruf Z ini itu akan menyimpan gambar tadi yang sudah kita gambar ke dalam folder huruf Z dengan nama urutan, misalnya 0 PNG, 1 PNG, dan seterusnya sebanyak mungkin sesuai dengan berapa kali kita menggambar. Terus huruf Z count plus sama dengan 1 itu artinya menambahkan counter agar nama file selanjutnya tidak sama. 0 PNG, 1 PNG, 2 PNG, dia tambah terus sehingga tidak terjadi nama file yang sama dengan padahal kita menggambar yang berbeda. Terus yang print save ini itu artinya akan setelah kita gambar kita tekan Z dan tersimpan di dalam angka 15 atau folder huruf Z, itu nanti akan pemberitahuan pada terminal itu bahwa mengonfirmasi bahwa gambar telah tersimpan. Nah, selanjutnya yang elif char 1 char 5 ini itu artinya sama juga, saya menggambar angka 15 terus nanti karena di sini angka 15, nah saya tidak mungkin
menekan angka 15 bersamaan karena nanti pastinya tidak mendukung. Itu tidak, dalam aturannya tidak bisa, sehingga saya di sini membuat codingannya antara menekan angka 1 atau angka 5 untuk menyimpannya. Nah, jadi saat kita menggambar angka 15, menekan angka 1 atau angka 5 di keyboard untuk menyimpannya. Jadi tidak bisa menekan angka 15 sekaligus, karena itu tidak bisa. Terus nanti setelah menggambar dan simpan, tekan angka 1 atau angka 5, nanti di terminal akan muncul bahwa mengonfirmasi bahwa gambar telah disimpan ke dalam file tersebut. Jadi selanjutnya coba kita running program ini. Nah, di sini sebelumnya tadi kan saya sudah menggambar datasetnya. Huruf Z itu tadi saya sudah menggambar sebanyak 45 gambar, 46 karena kan dihitung dari 0 PNG kan. Terus untuk angka 15 itu saya sudah menggambarkan sebanyak 21. Nah, coba di sini kita gambar bersama. Yang pertama kita gambar huruf Z dulu. Huruf Z tadi kan ada 45. Kita Ctrl S. Coba kita running. Oke. Tambahkan ke tengah. Di sini saya menggambar dataset huruf Z yang baru ya. Coba kita gambar. Nah, setelah ini tekan tombol Z di keyboard. Nah, secara otomatis tadi kan 45 PNG. Nah, sekarang sudah jadi 46 PNG karena saya sudah menyimpannya. Saya sudah menekan tombol Z di keyboard. Maka secara otomatis gambar ini tersimpan. Terus saya close. Nah, maka ada pemberitahuan di terminal bahwa saya menyimpan huruf Z ke 47. Dia mengonfirmasikan bahwa gambar tersebut sudah disimpan. Coba kita running lagi. Nah, di sini juga ada titelnya tadi yang sudah saya jelaskan bahwa saya menamakan titelnya itu buat dataset gambar huruf Z dan angka 15. Coba kita gambar yang berbeda, dia lebih kecil ke kanan. Habis itu kita tekan Z. Nah, baru close. Nah, di sini huruf Z ke-48-nya sudah tersimpan. Oke, kita Ctrl Z lagi, run lagi. Z, close klik. Oke, maka gambar ke-49, 48 PNG-nya sudah. Coba kita buat sampai 50. Gambar lagi. Tekan Z. Close. Oke. Jadi sudah pas ya, di sini ada 50 dataset untuk huruf Z. Terus sekarang coba ke huruf angka 15. Nah, di sini angka 15 kan sudah 23 gambar ya. Coba running. Ke tengah gambar angka 15. Nah, tadi kan di codingannya saya perintahkan untuk tekan angka 1 atau 5. Coba kita tekan angka 1. Oke, close. Nah, dengan sendirinya tadi kan 22 PNG, sekarang sudah jadi 23 PNG. Terus sudah ada juga konfirmasi ke di terminal angka 15 ke 24. Coba satu lagi. Dua lagi ya, coba supaya menggenapi 25. 1. Oke, sudah angka 15 ke 25. Oke, jadi gambar untuk huruf angka 15 itu ada 25 dataset. Terus untuk huruf Z itu ada 50 dataset. Nah, selanjutnya ini part 1 untuk main.py-nya. Untuk jadi program ini itu untuk membuat dataset, untuk membuat data latinya untuk huruf Z dan angka 15 sebanyak mungkin. Yang tadi huruf Z ada 50 dataset dan huruf angka 15 ada 25 dataset. Nah, jadi codingannya di part 1 ini itu untuk membuat datasetnya. Nah, selanjutnya itu
kita membuat codingan yang berikut, file yang berikut, yaitu ai.py. Jadi di sini saya kasih namanya uts ai.py, yang dimana codingan yang untuk ai.py ini itu dimana codingannya secara garis besarnya adalah untuk melatih model. Jadi dari dataset tadi di main.py tadi, pada AI ini melatih modelnya. Jadi nanti ketika saya menggambar baru pada Tinker, itu nanti akan melatih, akan membaca apakah itu termasuk huruf Z atau angka 15. Nah, nanti saat menggambar maka nanti akan muncul di terminal bahwa sedang loading dataset. Itu artinya dia sedang melatih, AI sedang melatih gambar yang baru kita gambar baru itu berdasarkan gambar yang ada pada dataset. Baru nanti akan terbaca di Tinker bahwa itu angka 15 atau huruf Z. Tapi di nanti saat kita merunning, kita bukan merunningnya di ai.py ini, kita akan merunningnya di main.py. Oke, jadi mungkin saya menjelaskan lebih detailnya untuk codingan ai.py ini. Itu di sini menggunakan from scalar Neighbor import knn Neighbor classifier. Nah, jadi di sini fungsinya itu untuk mengimpor algoritma KNN dari pustaka scalar yang digunakan untuk membuat model AI-nya. Terus juga menggunakan field import image yang dipakai untuk membuka dan memproses gambar. Terus menggunakan import OS juga untuk mengakses file dan folder dalam sistem. Terus menggunakan import NumPy juga digunakan untuk mengolah data numerik seperti mengubah gambar jadi array angka dan menyatukan data. Nah, selanjutnya yang ini devload ini membuat dua list kosong untuk menyimpan data gambar dari folder huruf Z dan angka 15. Terus yang for file ini dari 10 sampai 14. Lain itu image open huruf Z itu digunakan untuk membuka file gambar huruf Z. Terus np array ini mengubah gambar jadi array 2 dimensi matriks pixel. Terus yang flatten ini itu digunakan untuk meratakan array 2 dimensi jadi 1 dimensi seperti daftar angka. Terus yang huruf Z append ini menambahkan data ke list huruf Z. Sebaliknya juga yang 15 sama, menggambar huruf 15 terus meratakan array 2 dimensi menjadi 1 dimensi, terus menambahnya ke list data list ke huruf Z, angka 15, Terus yang return huruf Z angka 15 itu artinya mengembalikan dua list berisi array gambar. Terus yang ini, yang devload ini itu adalah devload model KNN. Itu adalah membuat model AI menggunakan algoritma KNN. Jadi di sini kita menggunakan algoritma KNN dengan jumlah tetangga neighbor-nya adalah 5. Nah, terus print info loading dataset itu untuk memanggil fungsi load dataset untuk mengambil data gambar yang sudah di flatten. Terus yang print info loading model huruf Z angka 15 ini itu artinya semua data dari huruf Z diberi label 0 pakai NP zeros dan semua dari angka 15 diberi label 1 menggunakan NP honest. Terus yang huruf Z angka 15 itu menggabungkan semua gambar menjadi satu list X. Terus yang Y ini itu menggabungkan label-label menjadi array I. Terus yang model
FitXY itu melatih model AI menggunakan data X gambar dan Y label. Terus return model itu mengembalikan model KNN yang sudah dilatih supaya bisa dipakai untuk diprediksi di main.py. Nah, jadi load dataset itu intinya bahwa dari program ini load dataset itu yang ini itu fungsinya untuk mengambil dan menyiapkan data gambar. Terus yang devload AI ini itu melatih model KNN dengan dataset lalu mengembalikannya. Jadi nanti kan pertama tadi membuat main.py, terus membuat ai.py kan, membuat AI-nya, membuat load dataset AI-nya kan. Nah, jadi nanti setelah ini dari codingan ini yang digunakan untuk memprediksi di main.py nanti, jadi nanti akan merunning untuk melatih model itu di main.py bukan di ai.py. Maka dari itu nanti di codingan yang sudah saya jelaskan tadi akan dimodifikasi, bukan dimodifikasi tapi ditambahkan dari ai.py ini, dengan kata lain mengkoneksikan di main.py dengan ai.py supaya nanti ketika di run dan menggambar gambar baru, nah akan dilatih oleh AI. Jadi nanti pada video part yang kedua nanti saya akan menjelaskan untuk program main.py yang dikoneksikan dengan ai.py ini, yang dikoneksikan dengan load dataset dan load AI.